Sobat Bersinar, kembali lagi di podcast Bengawan Surakarta, bebarengan ngelawan narkoba bersama BNI Kota Surakarta. Bersama aku, Lala, yang siap nemenin kalian di podcast kali ini. Podcast ini merupakan ruang bagi kita semua maupun pengguna media sosial untuk saling berbagi informasi maupun tips menghindari penyalahgunaan narkoba. Nah, buat kalian yang penasaran atau ingin tahu cara menghindari narkoba itu gimana di Kota Surakarta, nah kalian di tempat yang tepat nih. Nah, podcast kali ini mengusung tema tentang hidup produktif tanpa zat adiktif. Pastikan kalian nonton sampai akhir ya. Kak Dinda, kira-kira lagi sibuk ngapain aja nih? Nah, kalau ngomongin soal kesibukan ya, karena aku kan udah semester 6 juga. Mungkin sama nih halnya dengan Nadia. Namanya anak semester 6 gitu ya, udah banyak sering banget ditagihnya soal skripsi gitu. Jadi fokus utamanya sih lebih ke kuliah dan juga skripsian aja. Tapi sebelumnya nih di semester 2 sampai semester 5, aku ikut salah satu organisasi yang ada di kampus, yaitu Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro, khususnya di bidang kerjasama dan pengabdian masyarakat. Nah, selama 2 tahun aku di BEM tersebut, banyak sekali kegiatan-kegiatan yang tentunya berkaitan dengan masyarakat dan dengan sasaran yang berbeda-beda juga gitu. Mulai dari teman-teman di panti asuhan, terus teman-teman di panti disabilitas, anak-anak di kaum marginal, dan bahkan oma-opa di panti werda gitu. Nah, selain itu, kita juga punya salah satu program kerja yang namanya Desa Binaan. Apa sih Desa Binaan itu ya? Nah, kalau ngomongin soal Desa Binaan tuh, bisa dibilang itu jadi salah satu momen-momen paling sibuk selama di kuliah gitu. Kenapa? Karena hampir setiap minggu kami itu datang ke Desa Binaan tersebut untuk melakukan berbagai macam program kerja. Mulai dari senam bersama, cek kesehatan gratis, edukasi kesehatan, sosialisasi tentang ekonomi, bahkan hingga mengajar ke sekolah-sekolah. Nah, tadi kan mungkin aku lebih nyebutinnya tentang isu-isu sosial gitu ya. Nah, selain itu di BEM FKM juga berfokus ke isu lingkungan hidup. Gimana sih gitu ya, kegiatannya ngapain aja kalau berkaitan dengan lingkungan hidup gitu. Kalau dari aku sendiri itu udah pernah tanam mangrove, bersih-bersih pantai, terus kita juga ada kampanye penggunaan tumbler di area kampus, dan juga kita aktif menyuarakan isu-isu lingkungan hidup terkini. Olah gitu ya Kak Dinda. Kalau Kak Nadia gimana? Nah, kalau aku mungkin hampir sama ya kayak Dinda, karena aku juga join di BEM FKM Undip. Tapi fokusnya itu di bidang pergerakannya. Jadi selama aku di BEM itu mulai dari semester 2 sampai lanjut di tahun ketiga ini, itu aku sekarang diamanahi jadi koordinator bidang pelayanan, isu, dan pergerakan. Jadi aku membawahi 3 bidang, yaitu yang pertama ada bidang kesejahteraan mahasiswa atau KESMA yang ngurusin hal-hal kayak UKT, info beasiswa, sampai info karir mahasiswa. Nah, terus juga ada bidang harmonisasi kampus atau HARKAM yang mana menyalurkan aspirasi dari teman-teman FKM Undip. Terus selanjutnya juga ada bidang sosial politik atau sospol yang mana mereka itu mendorong iklim diskusi kritis di lingkungan FKM Undip gitu. Dan juga mereka ini mengawal beberapa isu mulai dari isu kampus, regional, sampai nasional. Nah, salah satu isu yang paling aku kawal itu tuh terkait isu kawasan tanpa rokok atau KTR. Nah, KTR ini itu mulai dari FKM ya, karena KTR FKM itu mulai dari 2008 dan juga nantinya itu kita goalsnya adalah meng-KTR-kan seluruh Undip gitu. Jadi kalau menurut aku, kita sebagai mahasiswa apalagi di lingkungan kampus gitu ya, itu kita berhak menghirup udara bersih tanpa asap rokok, dan juga kita berhak mendapatkan lingkungan yang aman, sehat, terus juga terhindar dari zat-zat adiktif itu seperti rokok. Wah, ternyata aktivis kampus ya. Nah, selain kuliah dan berorganisasi nih, kegiatan apa lagi yang kalian lakuin? Oke, kalau dari aku sih, karena aku bisa dibilang udah cukup paham dengan diriku sendiri gitu ya. Aku adalah tipikal orang yang sangat suka dengan pengabdian masyarakat. Makanya aku nge-challenge diri sendiri supaya bisa pengabdian masyarakat itu nggak cuma di lingkup kampus aja atau di lingkup Semarang aja gitu. Jadi aku memutuskan untuk ikut pengabdian masyarakat ke luar daerah. Waktu itu di awal tahun 2024, aku ikut pengabdian masyarakat ke Karimun Jawa. Dan turns out ternyata aku sangat menikmati momen itu, karena selain aku melakukan hal-hal yang aku sukai, aku juga bisa sekalian jalan-jalan. Nah, dari jalan-jalan itu kan pasti dapat foto-foto bagus nih gitu kan. Foto-foto bagus ini bisa diupload ke Instagram, jadinya bisa ngasih makan Instagram juga gitu kan ya. Nah, dari situ, dari kegiatan aku volunteer di Karimun Jawa, aku
tahu kalau aku tuh ternyata makin jatuh cinta dengan volunteer gitu ya. Jadi setelah itu di awal tahun 2025 aku memutuskan untuk ikut volunteeran lagi, pengabdian masyarakat lagi ke luar daerah yang lebih jauh, yaitu ke Lombok, Nusa Tenggara Barat selama kurang lebih 10 hari. Nah, selama 10 hari itu banyak sekali program kerja yang aku lakukan di sana, tapi memang fokusnya lebih ke isu sosial dan juga isu lingkungan hidup. Gitu sih. Oh, pengabdian jadi kesmas banget ya Kak Dinda ini. Nah, kalau dari aku sendiri itu lebih ngisi waktu liburan itu tuh dengan kegiatan magang mandiri. Jadi dari tahun lalu di liburan semester itu aku magang di puskesmas di daerah asalku di bulan Juli juga. Nah, terus selanjutnya di bulan berikutnya itu aku juga magang di Rumah Sakit Dr. Karyadi. Itu juga bareng Dinda ya kebetulan. Nah, terus selama magang di 2 tempat itu, aku juga ikut kepanitiaan dosen yang mana itu tuh international conference. Jadi melibatkan kolaborasi lintas negara untuk membahas mengenai kesehatan masyarakat khususnya di lingkungan pesisir gitu. Nah, selain 2 magang itu, aku juga di semester berikutnya liburan juga itu aku magang di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta. Nah, dari beberapa magang yang aku ikutin itu, aku jadi bisa banyak belajar gitu ya, punya pengalaman terkait bukan hanya dari segi promosi kesehatannya, tapi juga kita jadi tahu gimana sih kalau kerjasama dengan orang-orang yang mempunyai latar belakang dari pendidikan yang berbeda-beda. Jadi gitu. Wah, ternyata produktif banget ya nih kalian. Nah, aku mau tahu dong apa sih tipsnya buat kita biar bisa terus produktif itu? Oke, nah produktif tanpa zat adiktif gitu ya. Nah, kalau ngomongin soal tips gitu, kalau dari aku sih yang pertama adalah cari kegiatan yang disukain gitu. Setelah nemuin kegiatan yang bikin seneng dan itu positif, diusahakan hari-hari kalian tuh dipenuhi dengan kegiatan-kegiatan tersebut. Jadi nggak ada tuh yang namanya gabut-gabut. Jadi ngelakuin kegiatannya positif, bikin seneng dan juga bisa bikin berkembang. Selain itu, dari aku juga penting untuk punya support system, baik itu dari keluarga, teman, atau mungkin pacar gitu kali ya, supaya nantinya bisa diajak curhat atau mungkin sekadar makan dan ketawa-ketawa bareng untuk stress release gitu. Jadi ketika lagi merasa stres, terus lagi ngerasa penat dengan kehidupan sehari-hari, itu ada orang yang diajak untuk merecharge energi sehingga nggak larinya tuh ke arah negatif gitu. Kalau aku sih yang paling penting mungkin itu kali ya. Iya, benar banget. Yang penting itu tuh gimana caranya kita bisa tetap produktif tanpa bergantung pada zat adiktif. Kalau tips dari aku itu ya paling kita bisa memaksimalkan waktu. Jadi kita bisa melakukan manajemen waktu yang baik dan juga punya goals. Jadi apa yang mau dicapai gitu. Ketika kita bisa melakukan manajemen waktu yang baik, itu kita nggak terfikirkan ke arah hal-hal negatif kayak mungkin penyalahgunaan narkoba dan juga mencoba hal-hal zat adiktif itu yang berbahaya bagi kesehatan fisik maupun mental. Gitu sih. Wah, ternyata pengalaman kalian luar biasa ya. Nah, tadi kita udah denger nih banyak cerita inspiratif dari Kak Dinda dan Kak Dantia, gimana cara kita tetap produktif. Nah, pada intinya teman-teman, buat kalian yang punya kemauan dan tujuan, ya, serta didukung oleh kemauan yang positif, nah kalian juga bisa loh menghindari hal-hal negatif, yaitu contohnya menghindari narkoba. Semoga obrolan kita hari ini bermanfaat ya bagi Sobat Bersinar. Kalau kalian suka podcast kali ini, jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di podcast selanjutnya, dan pantengin Instagram kita terus di @bnn_kota Surakarta buat info dan konten menarik lainnya. See you!